Terus dia tetap 100.000 kak. Waktu ke publish sama gue jalan ke mall, ada yang foto segala macem, baru naik followersnya. Kalian nggak boleh tutup mata, nggak boleh belaga buta. Itu faktanya begitu. Jadi kalau ada yang bilang gue tahu rezeki karena ikut bapak, ya buktinya followersnya nggak naik-naik. Pas gue ke Menhan baru naik. Terus gue jalan ke mall, ada yang minta foto di mall, terus di tag-tagin viral di TikTok, baru merasa berarti kan gue bawa rezeki. Jadi nggak boleh, apa ya namanya, nggak boleh dipungkiri bahwa gue itu selalu bisa membuat orang terkenal dengan caranya, dengan cara gue. Karena dari dulu tau gue yang jadi trend center tuh Mayor Teddy, karena Mayor Teddy tuh selalu dempet sama bapak. Setelah dia masuk ke IG gue, ke vlog gue, baru tuh gimana sih Rizky, ini kalian nggak boleh pungkiri, memang karena gue followersnya naik. Gimana dong, mestinya dia ikut bapak 7 tahun mandek tuh segitu-gitu aja, pas sama gue 6 bulan 1 M. Ayo, gak boleh dipungkiri. Benci sama gue boleh, tapi hal-hal yang fakta itu jangan dipungkiri, gak boleh. Benci ya benci aja, tapi kalau kayak kalian jadi tahu siapa yang namanya Rizky Irmansyah, itu ya memang dari gue. As simple as that. Kan mau benci ya terserah. Dan dia tuh selalu ngajakin gue ke mall terus, supaya orang tahu dia sama gue. Karena kan kalau sama gue otomatis gue dipegang tangannya, orang lihat, oh itu ya gitu. Terus ada yang minta foto sama gue, terus akhirnya foto sama kakaknya juga dong, cowoknya yang itu. Akhirnya kesebar. Harusnya saat itu gue menolak untuk dibawa ke mall, karena gue gak mikir sejauh itu orangnya. Tuh loh. Soal pemukulan itu betul adanya. Yang di Senopati, itu baru Senopati ya, belum yang di Fairmont terakhir kali gue ketemu dia. Sampai akhirnya gue memutuskan, sudah ini sudah nggak sehat, ini nggak baik, nggak boleh kayak begini hubungan. Karena hubungan orang dewasa tuh nggak begitu jalannya. Terakhir gue ketemu dia sampai akhirnya gue benar-benar gue udah nggak mau. Itu tanggal 6 April ya. 6 April. Dulu selalu dipuji-puji sih. Ya gimana ya, namanya perempuan saat itu dijanjiin bakal berubah, nggak bakal begitu lagi. Kayaknya semua perempuan di dunia abis digebuk, abis dipukul, atau abis berantem, kalau lakinya pasangannya ngejanjiin, sayang maafin aku ya, aku nggak akan gitu lagi. Kayaknya semua pada lulu deh, bukan gue doang yang bodoh. Gue sih lebih baik dibilang bodoh, tolol, karena mencintai satu laki-laki dibanding gue kayak itu laki-laki. Sasimo, sana sini mau. Gue lebih baik gue dikatain tolol
Oh bego lo Nek, ngapain lo cuma suka sama satu cowok, ngapain lo cuma punya pacar satu gitu misalnya. Gue lebih baik dikatain kayak gitu deh, daripada gue harus ngikutin pasangan gue yang nggak bisa sama satu perempuan. Itu gue nggak apa-apa gue dikatain tolol, dikatain bodoh, biarin. Memang gue begini, orangnya setia, mau apa? Nggak apa-apa. Tanggapan dong gue soal wasit semalam. Gue nggak ngerti bola. Yang gue tahu kalau golnya banyak pasti menang udah. Kaniki diterap terus, makanya sekarang bongkar-bongkar. Coba aja tuh laki diem aja. Gue baru tahu sifat aslinya ternyata lebih kayak perempuan. Coba dia diem, gue juga bakal diem. Gak bakal gue kasih tahu ke orang-orang. Kalau dia pukulin gue, dia kasar, dia abusive, coba diem aja. Kan enak nanti masih bisa ngelebarin jalarnya untuk tebar pesona. Gue orangnya gitu. Gue orangnya kalau dia diem, gue diem. Tapi karena dia ngomong begini begitu dan ngomongnya semua fitnah, bohong, ya gue daripada gue ngejelasin ke satu orang, ntar ada yang nanya lagi, minta jelasin lagi, mending gue jelasin di sini. Selesai. Karena dari kemarin tuh banyak banget yang telepon gue, suruh damai-damai. Gak mau gue. Dialah suruh minta maaf. Tolong ambilin itu saya dong, vape saya. Perasaan RI gak pernah bahas. Ya RI gak bahas di IG. Dia bahas di orang. Gak ada dia. Dia gak ada bahas di instastory-nya. Dia bahas dari mulut ke mulut. Dia bahas dari DM ke DM. Mana sih? Kalau dia gak bahas di IG, berarti dia bencong dong. Itu aja dia ngomong ke orang, ngejelasin ceritanya aja udah bohong. Mengkang bohong. Namanya Rizky Irmansyah tuh mengkang bohong. Makanya kalau cerita ke orang tuh sesuai fakta aja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikarang-karang, sesuai fakta aja. Oh iya saya pukul Nikita, alasannya karena begini, saya terbakar cemburu, saya diputusin, gitu dong. Terus juga yang jelasin yang di Fairmont juga, jangan ngarang-ngarang, di situ saksinya ada banyak. Floor manajernya aja mau bersaksi tuh, karena memang kejadiannya sesuai sama yang gue omongin, bukan yang dia omongin. Gue nggak suka, gue tuh paling nggak suka orang ya udah salah, fitnah, bohong, gue nggak suka. Terus nyuruh orang ngubungin gue untuk minta damai, tapi yang diomongin bohong, gue nggak suka. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, lu ngomong yang sebenar-benarnya, kejadian yang sebenar-benarnya, jangan lu tambah-tambahin. Kalau lu tambah-tambahin, ya gue harus membela diri gue dong, kan gue nggak salah. Ya gue ceritain sesuai sama yang terjadi. Terus sampaiin ke Rizky Irmansyah, gak usah bohong. Udah ikut lama-lama sama orang yang baik, yang bagus, kok sifatnya gak nurun ke dia sama sekali. Selin
Paham? Please ya, please, dari awal gue gak percaya lo bakal berubah. Gak usah percaya gue, gila. Siapa juga yang suruh percaya gue? Emang gue mau berubah jadi apa? Jadi Spider-Man? Jadi apa? Gue harus berubah jadi apa? Ya gue begini aja, dari dulu juga gue begini. Terus kalian meminta gue untuk berubah jadi apa? Hah? Gak ada yang siapa juga kalian lagi, gue bingung sama netizen apa juga ngikutin kehidupan gue. Ya kalau gue mau cerita sekarang di sini di IG gue, kenapa salahnya di mana? Gue membela diri gue ngomongin sesuai sama yang terjadi, tidak ada yang gue kurang-kurangin, tidak ada yang gue tambah-tambahin, malah masih ada yang gue simpen-simpen belum gue omongin semua. Gue tuh capek ya kalau harus menjelaskan satu persatu ke orang-orang itu. Gue tuh capek, mendingan gue ngejelasin ke sini, di-record kan nanti sama netizen. Nah, ya udah kirim deh. Nanti kan orang tinggal dengerin, oh ya begini ceritanya. Itu juga masih belum gue ceritain fullnya, masih cerita tentang senopatinya, yang masalah pemukulan yang gue disiksa hampir kurang lebih 30 menit itu di senopati. Belum lagi yang di mobil berapa menit itu gue disiksa itu. Kenapa kok tumben gak balas? Ya gak tahu, gue juga kenapa gak ngebalas. Karena gue senunduk itu sama dia saat itu. Senunduk itu, sepercaya itu. Gak tahu, gue juga bertanya sama diri gue sendiri, kenapa gue gak balas ya. Tapi saat itu keadaan gue memang, gue cuma bisa nangis dan gemeteran dan tremor. Gue gak tahu lagi, di pikiran gue cuma pengen ngejauh dari mereka dan gue pengen pulang. Selesai. Karena gue tidak pernah ya suruh tunggu aja. Karena gue nggak pernah ya yang namanya digebuk itu bener-bener di depan keluarga. Ada kakaknya yang namanya Irma, ada suami kakaknya namanya Adnan. Gue nggak pernah. Jadi gue pun udah sama diri gue pun gue speechless gitu. Kenapa gue bisa digebukin tapi kakak kandungnya nggak nolongin gue, suami kakaknya juga nggak nolongin gue. Padahal suami kakaknya itu rajin sholat, lebih tua umurnya 42 tahun kalau gue nggak salah. Jadi kalau ada yang bilang, bohong tuh, masa dipukulin 30 menit gak ngelawan. Memang saat itu tidak ada perlawanan. Lu tanya aja di Senopati namanya di Klasik. Tanya sana. Di kita ada perlawanan gak? Gua bilang, gua teriak untuk ngomong, hah aja gak. Mulut gua tuh kayak kekunci. Gua cuma nangis. Sama gemeteran. Tuh. Harusnya happy, gue gak laporin tuh, harusnya happy. Enggak, gue gak lapor saat itu. Karena besoknya dia minta maaf, nangis-nangis. Dia bilang, aku janji aku gak akan begitu lagi. Ngarang gak sih? Menurut lo gue pandai ya ngarang? Anissa Putri. Menurut kamu aku pandai mengarang ya? Menurut kamu sepandai itukah aku merancang sebuah cerita kejadian itu? Ya, kalau kalian kalau kalian berpikir abusive, mukul, berkata kasar, terus posisinya si lakinya juga salah, itu adalah hal biasa. Buat gue sih enggak ya. Gue mendingan sendirian, gue mendingan berpisah, gue mendingan sakit hati dibanding gue harus dipukulin, dikatain. Mending dikatainnya di dalam kamar atau cuman berdua. Public area cuy, di public area. Kalau lu perempuan-perempuan yang gak punya harga diri, ya terserah.
Tapi kalau gue masih punya kebetulan ya, dan gue nggak mau harga diri gue diinjek-injek sama laki-laki yang ngidupin gue juga enggak, kasih makan gue juga enggak, yang ada gue kayak di penjara, kemana-mana gue nggak bisa, berteman gue nggak boleh, main IG aja gue harus izin dulu, terus minta password CCTV, terus minta connect ke WhatsApp, minta password IG, TikTok, semuanya pokoknya yang berurusan tentang gue. Kalau menurut kalian itu wajar, ya itu kalian. Beda sama gue, ya. Gue masih cari duit sendiri, gue menafkahi diri gue sendiri. Gak ada 1 sen pun uang dari laki-laki untuk menghidupi gue, apalagi anak-anak gue. Karena menurut gue, pentingnya mental health itu tuh harus terjaga. Masalahnya gue ini bukan orang yang gak punya kehidupan. Gue ini orang yang masih bersosialisasi. Gue ini orang yang masih bekerja. Gue ini seorang ibu, punya anak. Jadi kalau mental health gue dihancurkan, gue gak mau. Ya, jadi kalau kalian masih ada yang ngebelain itu yang namanya Rizky Irmansyah, sok lu cobain sono pacaran sama dia. Kecuali harga diri lu cuma seharga tas Chanel ya. Itu beda. Kalau posesif, masih gue maklumi kalau posesifnya itu untuk hal-hal kebaikan. Tapi kalau posesif untuk menutupi kebusukan, itu pun tidak bisa ditolerir sebetulnya dengan alasan apapun, apalagi sampai kasar. Seumur-umur gue pacaran sama laki-laki, dia satu-satunya laki-laki yang dapat privilege sebanyak itu dari gue. Mantan gue, even mantan gue yang sebelum di Rizky aja gak pernah tuh connect ke CCTV gue, gak pernah tuh connect ke WhatsApp gue, gak pernah tuh connect ke IG gue, gak pernah tuh connect ke TikTok gue, gak pernah. Sampai gue jualan di Shopee aja dia mau tahu gue dapat berapa. Dan tiap gue habis jualan di Shopee, gue harus capture ke dia, hari ini gue dapat sekian miliar, yang keluar sekian ribu.